Pak. Di sini kami ingin mengetahui peran Kanwil ini kayak mana, Pak? Ya, terima kasih Mas. Selaku masyarakat sudah datang ke sini untuk minta atau menyampaikan keluhannya yang terkait dengan HAM dan hukum. Dan kemudian adik-adik dari mahasiswa yang ingin belajar tentang hukum dan HAM, nanti kami akan fasilitasi dan kami akan jelaskan nanti peranan Kanwil ini dalam hal perlindungan HAM maupun dalam hal pelayanan hukum. Dan kepada adik yang merasa HAM-nya belum terpenuhi, nanti ada bagian yang komas. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu peranan Kanwil Hukum dan HAM Kalimantan Barat untuk perlindungan dan pemenuhan HAM di Kalimantan Barat. Silakan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dibentuk pada tanggal 1 April 1982. Dasar hukum pembentukan atau pendiriannya adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981 tanggal 7 Juli 1981, Junto Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi RI Nomor M02-PR 07.02 tahun 1982 tanggal 29 Maret 1982 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat memiliki visi dan misi sebagai berikut. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi dan misi. Visi Kementerian Hukum dan HAM adalah masyarakat memperoleh kepastian hukum. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kementerian Hukum dan HAM mempunyai misi, yaitu 1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. 2. Pelayanan hukum yang berkualitas. Ketiga, mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas. Yang keempat, mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Yang kelima, mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang keenam, mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas. Adapun implementasi visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat adalah sebagai berikut. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas dan fungsi, yaitu pertama, pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan. Yang kedua, pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum. Yang ketiga, pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum, dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum. Yang keempat, pengkoordinasian pelaksanaan operasional di unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan di bidang pemasyarakatan. Yang kelima, penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM. Dan yang terakhir, keenam, pelaksanaan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Implementasi visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat adalah perencanaan dan pembentukan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta dukungan manajemen. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat meliputi dalam menjalankan tugas dan fungsi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dibantu oleh 4 kepala divisi. Yang pertama, Kepala Divisi Administrasi yang membantu di bidang tugas fasilitatif menyangkut sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan kemudian sarana-sarana yang lain.
Kemudian yang kedua, Kepala Divisi Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan warga binaan yang merupakan bagian dari Justice Criminal System, yang bagian-bagiannya adalah rubasan, merupakan penyimpanan barang sitaan negara, kemudian ada rumah tahanan negara, ada lembaga pemasyarakatan, dan ada balai pemasyarakatan yang secara konkretnya melakukan pembinaan terhadap warga binaan, baik terhadap warga binaan yang dewasa maupun warga binaan yang anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah Kepala Divisi Keimigrasian, melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan lalu lintas orang keluar atau masuk wilayah negara Republik Indonesia, serta pengawasan khususnya terhadap pengawasan orang asing. Untuk penyelenggaraan lalu lintas keluar atau masuk wilayah Indonesia, maka ada kantor-kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi. Untuk pelaksanaan tugas di bidang pengawasan orang asing serta penindakannya, ada rumah detensi imigrasi sebagai penampungan orang asing yang sedang bermasalah dengan hukum. Dan yang terakhir, yang keempat, Divisi Pelayanan Hukum yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di bidang pelayanan hukum, bidang hukum, dan di bidang HAM. Untuk bidang HAM, terutama diantaranya mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM. Seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah dibekali dengan tata nilai yang mengacu kepada profesional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif, yang kalau kita singkat dengan akronim PASTI. Maka dalam bekerja sama juga dengan masyarakat, kami punya semboyan, bersama kami pasti raih yang terbaik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dipimpin oleh Bapak Marolowan Jonis Barimbing SHMH. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat memiliki 25 satuan kerja yang tersebar di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat dengan jumlah pegawai sebanyak 1.078 orang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 kepala divisi, yakni Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Permasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat adalah tugas pelayanan publik. Bidang hak asasi manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi, penguatan HAM, pelayanan komunikasi masyarakat, penyusunan profil pembangunan hak asasi manusia, pengkajian dan penelitian hak asasi manusia, serta sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hak asasi manusia. Oleh karena itu, maka pelaksanaan daripada pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis tersebut pada saat ini, bidang hak asasi manusia tengah melaksanakan 2 program unggulan. Pertama adalah bidang pelayanan komunikasi masyarakat, di mana program kegiatan pelayanan komunikasi masyarakat ini merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara umum, baik masyarakat miskin yang termarginalkan atau masyarakat pada umumnya yang membutuhkan bantuan-bantuan hukum, terutama yang masih dalam tahapan dugaan terjadinya pelanggaran HAM, yang akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, baik instansi penegak hukum maupun instansi independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, di dalam pelayanan komunikasi masyarakat ini, kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM membuka ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang diduga terjadi pelanggaran HAM
yang dialami oleh masyarakat. Itu untuk program pelayanan komunikasi masyarakat. Yang kedua, kami pun mempunyai program yang cukup signifikan, yaitu program kriteria Kabupaten Kota Peduli HAM, di mana yang menjadi pesertanya adalah seluruh kabupaten kota se-Provinsi Kalimantan Barat. Kalau pada tahun yang lalu Provinsi Kalimantan Barat hanya diwakili oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Bengkayang yang mendapatkan kabupaten kriteria Peduli HAM, pada tahun ini kami bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi tengah menggalang kabupaten kota se-Kalimantan Barat untuk ikut di dalam penilaian indikator Kabupaten Kota Peduli HAM. Oleh karena itu, harapan kami pada tahun ini adalah Kalimantan Barat mendapatkan kenaikan jumlah kepesertaan daripada Kabupaten Kota Peduli HAM dengan kenaikan 100% atau bahkan lebih. Mudah-mudahan kalau tahun 2014 kemarin hanya 2 kabupaten saja, tapi tahun ini kita bisa dapatkan 5 atau bahkan 6. Walaupun itu masih di bawah 50% dari jumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian, tahun depan terus akan kami dorong bersama rekan kami dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi agar seluruh kabupaten kota kiranya dapat mengikuti sebagai Kabupaten Peduli HAM. Dan satu hal yang juga ingin kita raih adalah penghargaan Bung Hatta Award, di mana penghargaan ini adalah sebagai suatu penghargaan yang cukup prestisius karena dari 547 kabupaten kota seluruh Indonesia hanya 1 yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Hukum dan HAM yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Oleh karena itu, ke depan kami pun mentargetkan dari seluruh peserta Kabupaten Kota Peduli HAM di Kalimantan Barat ini untuk sama-sama meraih Bung Hatta Award sebagai penghargaan prestisius di bidang hak asasi manusia. Terima kasih. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum, pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum, pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya, pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang kekayaan intelektual, pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual, pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia, pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia, pengkoordinasian program legislasi daerah, pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum, serta pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM memiliki program pemberian pelayanan kepada masyarakat secara umum, yaitu pelayanan komunikasi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Yankomas. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membentuk Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Yankomas, yang mana pelaksanaan tugas tersebut sudah diserahkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun yang dimaksud dengan Yankomas adalah pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan HAM yang dikomunikasikan maupun yang tidak dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang. Tujuan dari Yankomas ini ialah mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM
yang terjadi di masyarakat, baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak atau belum dikomunikasikan. Masyarakat yang merasa hak-hak asasinya telah dilanggar, baik oleh individu, kelompok, maupun negara, dapat menyampaikan permasalahan tersebut ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. Selanjutnya, tim Yankomas Kemenkumham Kalbar akan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan koordinasi atau mediasi dengan pihak-pihak terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar dan atau kabupaten kota di Kalimantan Barat, kemudian dianalisi dan ditanggapi serta diberikan saran yang akan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait atau yang berkompeten berkaitan dengan hasil koordinasi yang dilaksanakan dan melakukan monitoring atas rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pelayanan Komunikasi Masyarakat atau Yankomas. Ruang lingkup dari Yankomas antara lain penanganan dugaan pelanggaran atau permasalahan HAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1/6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak atau belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang, tidak sedang dalam proses peradilan, serta bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Untuk menelaah pengaduan masyarakat mengenai dugaan permasalahan HAM, guna mendapatkan atau mengupayakan penyelesaian terhadap dugaan permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat, tim Yankomas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat menggelar rapat penelaahan pelayanan komunikasi masyarakat Yankomas. Sasaran penyelenggaraan pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas adalah agar mendorong penyelesaian dugaan permasalahan HAM yang terjadi di masyarakat dengan mengeluarkan surat koordinasi dan surat rekomendasi kepada instansi terkait atau instansi yang berkompeten sebagai hasil dari kerjasama atau koordinasi tim Yankomas dengan instansi terkait. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat siap membantu masyarakat Kalimantan Barat untuk memperoleh kepastian hukum serta memperjuangkan hak asasinya. Satukan langkah tingkatkan kinerja, wujudkan bangsa yang sejahtera, membangun hukum menjadi panglima, melindungi hak asasi manusia, kembangkan diri, raih prestasi, pelayanan prima, wujudkan segera, mengabdi pada Ibu Pertiwi, kobarkan semangat bangun negara, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas itu semboyan kita, tak kenal lelah, tak kenal menyerah, itulah semangat kita. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Maju jaya untuk selamanya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya, Indonesia jadi bangsa kelas dunia.
Guna mewujudkan kepastian hukum yang melindungi HAM, diperlukan peran aktif seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Untuk itu, ayo peduli HAM. Peduli HAM bagi kaum marginal, peduli pendidikan HAM dan peningkatan pemahaman HAM masyarakat. Wujudkan Kabupaten Kota Peduli HAM se-Kalimantan Barat. Kita raih Bung Hatta Wood. Ayo peduli HAM.